名字越已经透支，意识也开始模糊。这次 B 级考验的主考官，接下来由我。Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Saat ini Mimin akan membagikan kembali alur cerita Swallow Star episode 371 sampai 372 atau episode 397 sampai 398. Dan tak bosan-bosannya, Mimin ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya untuk adegan dalam video dengan alur cerita akan sangat berbeda. Baiklah, tidak usah basa-basi berlama-lama, selanjutnya kita langsung saja ke ceritanya. Pada episode sebelumnya, diceritakan Lu Feng yang sudah berhasil menyelesaikan misi keempatnya, meskipun dia hanya mendapatkan nilai 70% saja, itu karena dia yang mengabaikan hukuman untuk ayahnya, karena menurutnya, ayahnya hanya menjadi korban saja dari orang-orang di belakangnya, dan setelah itu kemudian Lu Feng kembali ke kota kekacauan primal, untuk melanjutkan pelatihannya, dan bertemu dengan gurunya Kaisar Truyan. Saat ini Truyan duduk bersila di atas rumput, merenungkan beberapa saat, dia mengangguk, baiklah, karena misi titik tertinggi sudah berakhir, misi lain yang tersebar di tingkat penguasa domain semua, hanya menambah poin begitu sedikit. Kamu ingin berlatih di kota kekacauan primal juga baik. Karena kamu siap untuk melatih ke tingkat penguasa sektor maka, aku sudah menyiapkan hadiah untuk kamu. Ucap Kaisar Truyan. Hadiah. Ucap Lu Feng terkejut. Kaisar Truyan tertawa riang, kamu adalah muridku, dan penguasa sektor adalah periode pelatihan yang paling kritis. Jika aku tidak membantu kamu sekarang, bisakah aku masih dipanggil guru? Masuk ke dalam alam semesta virtual, aku akan memberikan kamu sebuah manual. Ya, Luo Feng mengangguk dengan penuh semangat. Kemudian Xin berpindah ke wilayah primal alam semesta virtual, Villa Luo Feng. Luo Feng berdiri di villa dan mendongak, bayangan terbang langsung ke arahnya, itu adalah Kaisar Truyan. Di tangannya, dia memegang tas logam besar yang panjang dan lebarnya 2 meter. Rasanya seperti wadah pengiriman sama sekali. Ini, Luo Feng tertegun. Tas genggam biasa jauh lebih kecil, namun gurunya membawa tas yang begitu besar, ada berapa manual di dalamnya. Kemarilah, Kaisar Truyan membawa tas langsung ke ruang tamu. Dengan satu pukulan, bang, tas besar itu jatuh di lantai ruang tamu. Seorang penguasa sektor perlu menciptakan tekniknya sendiri, dan kecepatan pemahaman seorang penguasa sektor adalah yang tercepat. Karenanya, kamu akan memerlukan manual teknik level tertinggi, oleh karena itu, aku telah menukar banyak buku manual untuk kamu. Truyan tertawa keras, menunjuk ke tas kerja, tampaknya bangga akan hal itu. Guru, aku bisa menukar manual ini sendiri. Luo Feng baru saja mulai berbicara. Kaisar Truyan segera memungkas ucapan Lu Feng, kamu pikir sedikit poin kamu bernilai apapun, dan dapat menukarnya, kamu paling tidak hanya bisa menukarnya dengan beberapa manual yang sangat mendasar, kamu tidak akan bisa menukar dengan manual yang benar-benar kuat sama sekali. Coretan ruang waktu hanyalah panduan, namun ini sudah bernilai 100 miliar poin. Adapun manual studi dan teknik pertempuran yang sebenarnya, mereka dengan kekuatan kedudukan tertinggi absolut, 1 juta poin kamu pasti tidak akan berguna. Luo Feng tidak bisa berkata-kata, tetapi kemudian tersedak ketika dia mendengarnya. 1 juta poin tidak berguna. Untuk seseorang yang sangat dekat menjadi seorang ksatria seperti Kaisar Truyan, ini masuk akal. Perhatikan baik-baik. Kaisar Truyan berjalan ke depan dan segera membuka tas besar tersebut. Kunci logamnya dibuka dan di dalam tergeletak banyak buku tebal. Yang lebih tipis saja sekitar 20 cm, paling tebal 1 meter panjang dan lebar dan setengah meter tebal. Warnanya benar-benar berwarna emas gelap dan terbuat dari logam. Ada total 3 buku logam seperti itu di dalamnya. Hanya 3 buku ini memakan banyak ruang, sisanya tersebar di dalam. Ada total 106 manual teknik normal dan 1 yang berharga di dalamnya. Kaisar Truyan tertawa, 106 buku itu murah, hanya menambah beberapa juta poin saja. Mereka terutama untuk membantu kamu, beberapa untuk belajar, sementara yang lain untuk membangun senjata dan teknik dan lain-lain. Mata Luo Feng berkilau dan mengangguk. 106 teknik ini, mereka tampaknya mencakup hampir semua hal. Adapun yang ini,
Benar, Yan menunjuk ke 3 buku emas gelap yang tersusun rapi. Ini mahal. 1 set, 3 volume. Setiap volume selebar 1 meter dan tebal setengah meter. Seberapa mahal itu? Tanya Luo Feng. 8 miliar poin. Kaisar Truyan tersenyum, menatap Luo Feng. Luo Feng menatap dengan mata terbelalak. Ya Tuhan, 8 miliar poin. Kekayaan kecil ini sudah cukup untuk menjadi tingkat kaisar seluruh kekayaan abadi. Tentu saja ke puncak kaisar, bahkan seorang ksatria normal, itu masih sesuatu yang mereka mampu. Meski begitu, ini masih isyarat besar dari Kaisar Truyan. Luo Feng benar-benar terpana oleh jumlah itu. Seorang yang abadi dapat menggunakan uang untuk menukar poin, 1 elemen campuran untuk 1 poin. Ini mirip dengan 8 miliar elemen campuran, bahkan untuk yang abadi, itu adalah jumlah yang sangat besar. Karena bumi, Luo Feng telah menandatangani kesepakatan dengan perusahaan virtual jagat maya. Namun jumlah itu dibagi dan akan didistribusikan 3 kali. Sebelum mati, dia akan mendapatkan kurang dari 100 juta elemen campuran. Hanya setelah menjadi abadi, dia bisa mendekati 50 miliar elemen campuran. Namun, binatang bertanduk emas itu sangat sulit menembus tingkat abadi, dan tidak tahu kapan itu akan terjadi. Haha, hanya dari 8 miliar poin ini, aku menghabiskan setengah dari poinku. Kaisar Truyan tertawa. Dia tidak menyembunyikan apapun dari Luo Feng. Ketika aku ingin menukar sesuatu di masa depan, aku mungkin harus menggunakan uang aku. Guru, Luo Feng berkata, aku tidak bisa menerima ini. Kembali ketika gurunya telah membujuknya untuk mendapatkan waktu yang mencoret-coret waktu, dia mengatakan kepadanya bahwa bahkan dia tidak mampu membayar seluruh set, dan itu bernilai 100 miliar poin. Jelas bahwa 8 miliar ini adalah jumlah yang besar baginya juga. Dan sebenarnya, Kaisar Yan sejati secara alami tidak memiliki banyak poin. Namun, seperti Luo Feng, yang memiliki air suci Luo Ke dan dekat dengan 10.000 kristal sungai darah bersama dengan harta lainnya. Kaisar Yan sejati, sebagai pejuang absolut secara alami memiliki banyak harta. Nilai kekayaannya jauh lebih besar daripada tingkat kaisar normal yang abadi. Jika dia mau menjual beberapa harta, dia mungkin punya lebih banyak. Gurumu sekarang pada langkah terakhir sebelum menjadi seorang ksatria, hal-hal materialistis tidak berguna sekarang. Kaisar Truyan menggelengkan kepalanya. Aku belum menghabiskan lebih dari 1 triliun tahun, dan mudah bagi aku untuk mengasuh senior kamu. Namun, senior kamu, aku tidak pernah menghabiskan lebih dari 1 miliar. Luo Feng menatapnya dengan rasa ingin tahu, mengapa? Aku telah melihat pekerjaanmu, kendalimu atas persenjataan Nansen, dan teknik cakar kamu, benar Yan menekankan. Aku melihatnya, apakah kamu menyadarinya atau tidak, perpaduan kamu tentang emas dan hukum ruang angkasa sangat cerdik. Karenanya, aku tahu manual yang berharga ini cocok untuk kamu. Luo Feng bahkan tidak bisa memaksakan senyum. Fusi itu cerdik, dia telah mempelajari kehadiran Dewa Binatang, dan itu adalah fusi tingkat puncak dari hukum ruang dan emas. Setelah memahami kehadiran Dewa Binatang buas, ia sering mencari bantuan dari gurunya. Selama demonstrasi ia akan menunjukkan beberapa rasa. Manual ini pasti akan cocok untukmu, saat kamu memiliki beberapa kemajuan di dalamnya, kekuatanmu akan mengejar milikku. Mata Truyan dipenuhi dengan antisipasi. Jika kamu bisa mengejarku, bahkan melawan ksatria normal, kamu tidak akan mati. Bekerja keras. Benar Yan menggosok kepala Luo Feng, tertawa keras, setelah itu dia menghilang. Luo Feng memandangi koper yang berisi 106 manual normal dan 1 yang berharga, dengan total beberapa ratus buku. Dia merasa sangat bersyukur. Guru, muridmu akan selalu ingat hutang ini. Luo Feng memutuskan untuk membalas budi pada saat dia mencapai apapun. Selama periode waktu yang lama, keluarga Truyan telah lama meninggal, karenanya perlakuannya terhadap murid-muridnya seperti orang tua bagi anak-anaknya. Seorang guru seperti itu sangat istimewa, dan sekarang dia bahkan memberi Luo Feng buku pedoman yang berharga ini. Orang harus tahu bahwa jika Luo Feng jatuh di sepanjang jalan, semuanya akan sia-sia, namun dia masih melakukan hal seperti itu. Ini juga sebabnya murid-muridnya semua sangat bersatu, tidak ada yang ingin pernah melukai guru mereka. 107 manual, total 582 buku, Luo Feng dengan cepat membawa semuanya ke ruang kerjanya. 106 manual normal, membelinya melalui harta karun sebenarnya membutuhkan hampir 6 juta poin.
Luo Feng terkejut. Meskipun manual ini normal menurut Truyan, pada kenyataannya semua orang masih lebih kuat dari teknik ilusi. Manual berharga ini, Luo Feng melihat ketiga buku logam emas gelap teratas. Sampul mereka hanya memiliki kata-kata, 1, 2 dan 3 pada mereka, mewakili masing-masing volume. Mereka tidak memiliki informasi lain. Luo Feng dengan lembut membuka volume 1. Rinciannya adalah, melalui evolusi alam semesta yang paling awal, lebih dari 1 triliun ras telah dihasilkan. Ada banyak bentuk kehidupan misterius, ada dewa binatang yang kuat. Dewa binatang ini adalah makhluk super yang dikembangkan oleh alam semesta itu sendiri, tubuhnya adalah gabungan dari hukum ruang dan emas. Sebuah tebasan atau cambuk ekornya, atau bahkan kepala dan yang lainnya, semuanya memiliki hukum alam semesta yang menyatu di dalamnya. Wuxi Luo Duo telah mempelajari 7 teknik dewa binatang buas untuk menciptakan bentuk Nansen 7. Teknik binatang buas tingkat 7, persenjataan Nansen tingkat 7. Menyelesaikan 3 level pertama, seseorang akan menjadi tak terkalahkan di antara apapun di bawah ksatria. Menyelesaikan 6 level pertama, seseorang akan menjadi tak terkalahkan di antara apapun di bawah penguasa semesta. Menyelesaikan level ke-7, seseorang dapat menjadi seperti dewa binatang buas sejati, mirip dengan master alam semesta sejati, berdiri di puncak alam semesta. Menciptakan teknik 7 dewa binatang, persenjataan Nansen tingkat 7, dia hanya menyelesaikan level 6 tingkat 1, 7 adalah imajinasi murni, itu tidak benar-benar sempurna. Untuk menjadi dewa binatang sejati, sekuat dan tak terkalahkan seperti itu. Ini sangat sulit dan sulit. Dia berharap bahwa generasi selanjutnya dari perlombaan tanduk emas akan dapat menyempurnakan dan menyelesaikannya. Luo Feng tertegun dari buku itu. Si Luo Duo, makhluk terbesar dari ras tanduk emas. Melengkapi level 6, berarti seseorang akan menjadi tak terkalahkan di antara apapun di bawah penguasa semesta. Level 7 mirip dengan master semesta. Manual yang mengerikan seperti itu, bukankah ini semahal time space coretan? Tidak, Luo Feng terkejut. Dengan cepat membalik-balik volume kedua dan ketiga, dia tidak bisa menahan perasaan penyesalan. Dugaannya benar, 3 manual ini hanyalah level 3 pertama dari formulir persenjataan Nansen tingkat 7. Jadi itu hanya permulaan. Namun, menyelesaikan 3 ini dan 1 akan menjadi tak terkalahkan di antara apapun di bawah ksatria, dan ini saja bernilai 8 miliar poin. Luo Feng berseru, dia sekarang benar-benar mengerti betapa kuatnya si Luo Duo yang hebat itu. Tidak heran, bahwa dia sendiri yang bisa mendukung seluruh ras tanduk emas. Dia telah mencapai tingkat di mana dia tak terkalahkan di antara apapun di bawah penguasa semesta. Penguasa semesta, jadi Master Emas Kosong, pemimpin kota kekacauan utama dan dewa binatang buas, mereka semua memiliki level yang sama. Luo Feng merenung. Setelah melihat melalui teknik 7 binatang buas lagi, Luo Feng mendapat ide kasar tentang bagaimana, di atas ksatria alam semesta, ada tingkat yang lebih tinggi. Seperti Master Emas Kosong yang kuat, Dewa Binatang, dan pemimpin kota kekacauan yang utama, jelas bahwa mereka jauh lebih kuat daripada para ksatria. Bahkan si Luo Duo, dia mendukung seluruh ras. Jadi begitu, Luo Feng bergumam, tingkat abadi, ksatria jagat maya, Master jagat maya. Sebagai ras tingkat menengah, ras tanduk emas hanya memiliki si Luo Duo saat itu sebagai pemimpin mereka, tidak memerlukan orang lain untuk melindungi mereka. Dan dia telah melatih sampai tingkat ke-6 Dewa Binatang Teknik 7 saat itu berarti bahwa dia tak terkalahkan di antara apapun di bawah penguasa semesta dan dia memiliki kekuatan sejati. Dan penguasa semesta, bahkan di antara ras puncak seperti manusia, masih merupakan makhluk puncak. Menurut informasi itu, Luo Feng mulai memahami tingkat kekuatan para pejuang absolut di alam semesta. Guruku Kaisar Truyan sudah dianggap sebagai prajurit mutlak, dan para ksatria adalah tingkat berikutnya. Akan tetapi, penguasa semesta, mereka adalah penguasa sejati alam semesta. Bahkan di tingkat si Luo Duo, dia sudah menjadi penguasa. Luo Feng sangat bersemangat di dalam, setelah itu dia mulai membaca manual tebal dan berharga. Seluruh 3 volume pertama dari 7 Dewa Binatang Buas. Luo Feng hanya membaca semuanya sekaligus, meskipun ia tidak sepenuhnya memahami banyak hal, ia masih belajar banyak. Sebenarnya, ciptakan hukum, Luo Feng terkejut di dalam. Setelah membaca seluruh isinya, ia memahami teori di balik 7 teknik Dewa Binatang Buas.
Alam semesta memiliki emas, kayu, air, api, tanah, angin, guntur, cahaya, ruang dan waktu. 10 hukum ini, menurut manual Siluo Duo, mengatakan bahwa ketika alam semesta berevolusi pertama, hanya ada 2 hukum besar. Yang satu terbelah menjadi emas, kayu, air, api, tanah dan ruang, sementara yang lain menjadi angin, guntur, cahaya dan waktu. Karenanya 2 sekte terbentuk, sekte ruang dengan ruang sebagai tempat utama, dan 4 di bawahnya, emas, kayu, air, api dan kayu. Sekte waktu, dengan waktu sebagai yang utama dan guntur, angin dan cahaya di bawahnya. Memahami hukum ruang angkasa sepenuhnya akan membuat seseorang menjadi ksatria luar angkasa. Sepenuhnya memahami hukum waktu akan membuat seseorang menjadi ksatria waktu. Ketika seseorang memahami kedua hukum ini, benar-benar menangkap waktu dan ruang, dengan kekuatan yang tidak dapat dipercaya untuk membelokkan waktu dan ruang, itu adalah master semesta. Bahkan di antara triliunan ras dan prajurit yang tak terhitung jumlahnya, tidak pernah ada satupun yang benar-benar melebur hukum-hukum emas, kayu, air, api, kayu dan antariksa menjadi satu, mengembalikannya ke salah satu dari 2 hukum besar yang asli. Dan belum pernah ada yang menyatukan guntur, angin, cahaya dan waktu kembali ke yang lain. Dan melalui berlalunya waktu, para pejuang yang tak terhitung jumlahnya telah menemukan. Cukup memadukan emas dan ruang, atau kayu dan ruang, atau air dan ruang, atau api dan ruang, atau kayu dan ruang, ini saja sangat sulit. Cukup menyatukan 2 hukum seperti itu sudah akan membuat seseorang menjadi pejuang absolut. Menyatukan emas dan ruang, begitu mencapai tingkat kesempurnaan, itu saja sudah cukup untuk menjadi master semesta. 7 teknik Dewa Binatang Buas, yang dibuat Siluo Duo juga sangat aneh. Tingkat 1 adalah fusi parsial antara emas dan ruang. Tingkat 2 dan lain-lain. Level 6, adalah perpaduan lengkap antara emas dan ruang, membentuk hukum fusi. Siluo Duo telah mencapai tingkat ini saat itu, dan dia sudah tak terkalahkan di antara apapun di bawah penguasa semesta. Namun Siluo Duo juga tahu, bahwa alam semesta dapat menghasilkan sesuatu yang sekuat Dewa Binatang Buas dengan kekuatan tingkat master semesta, dan itu adalah perwujudan dari perpaduan antara emas dan hukum antariksa itu sendiri. Setiap serangan secara alami diresapi dengan perpaduan hukum, bahkan patung itu adalah perpaduan hukum. Karenanya ia sangat percaya, perpaduan ruang dan emas bisa menyamai master semesta. 7 teknik Dewa Binatang Buas yang dia ciptakan harus memiliki level 7. Tingkat ke-7 harus memungkinkan seseorang untuk menjadi Dewa Binatang sejati, mirip dengan master semesta. Tentu saja, ini hanyalah proses pemikirannya dan belum selesai, karenanya meskipun itu disebut teknik 7 binatang buas, sebenarnya itu hanya bisa dilatih sampai tanggal 6. Memahami hukum ruang angkasa sepenuhnya dan menjadi seorang ksatria, itu saja sudah sangat sulit, banyak jenius absolut nyaris menjadi ksatria. Seru Luo Feng. Dan menurut Siluo Duo, ruang perpaduan dan emas ribuan hingga puluhan ribu kali lebih sulit, daripada hanya memahami ruang. Jalan ini sulit, namun, setidaknya Luo Feng punya jalur yang jelas untuk diikuti sekarang. Jalan Dewa Binatang. Aku punya 7 Dewa Binatang Buas dari Siluo Duo sebagai pedoman dan patung Dewa Binatang untuk dijadikan rujukan. Pikiran Luo Feng berkelebat, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu, mengirimkan kesadarannya ke dunia internalnya. Dalam dunia internalnya, padang rumput yang luas. Pakaian hitam Luo Feng membawa patung Dewa Binatang Buas, di sampingnya adalah pegunungan hitam terus-menerus seperti binatang bertanduk emas tergeletak di tanah. Sungai yang besar seperti mata menatap patung Dewa Binatang kecil juga. Patung ini, adalah yang ia dapatkan dari dunia sungai darah, saat itu untungnya. Dalam hal tekanan, itu tidak bisa dibandingkan dengan patung Dewa Binatang besar di ngarai ras Dewa Binatang tanduk emas. Namun, itu jauh lebih kental, sebanding dengan Dewa Binatang sejati. Seketika binatang bertanduk emas itu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melolong, itu sangat bahagia dan bersemangat di dalam. Aku tahu, aku mengerti. Mata hitam berpakaian Luo Feng berkilau, dia berkata dengan penuh semangat, aku akhirnya tahu mengapa patung ini mengeluarkan kehadiran dan tekanan khusus. Itu karena patung ini sendiri merupakan penggabungan dari hukum. Setiap langkah Dewa Binatang Buas sejati diresapi dengan hukum fusi, dan patung ini berasal dari tempat ia hidup saat itu di dalam dunia sungai darah. Siapa yang tahu bagaimana patung ini dibuat, namun itu mirip dengan Dewa Binatang sejati.
Karena itu adalah perpaduan dari hukum, bahkan jika patung ini tidak dapat dianggap sebagai perpaduan penuh, itu masih dipenuhi dengan hukum fusi di dalamnya. Tidak heran, tidak mengherankan bahwa ketika mencari kehadiran Dewa Binatang, dan terus-menerus menirunya, ia mampu menangkap tekanan dari kehadiran Dewa Binatang. Jadi dia benar-benar melihat perpaduan hukum berulang-ulang, menirunya. Hahaha, aku punya patung Dewa Binatang buas ini, itu adalah tubuh dari hukum fusi itu sendiri. Dan sekarang aku memiliki 7 teknik Dewa Binatang buas. Ini sangat berharga, dan merupakan manual ras tanduk emas yang paling berharga. Mata Luo Feng yang berpakaian hitam berkilauan karena kegilaan. Meskipun jalan ini jauh lebih sulit daripada jalan menjadi seorang ksatria. Namun dengan 2 orang ini untuk membantu aku pasti akan memiliki prestasi tinggi. Patung Dewa Binatang dan 7 Dewa Binatang, ini bisa dianggap pertemuan ajaib. Dan hanya dengan memiliki ini tidak cukup, seseorang masih membutuhkan bakat, kerja keras, keberuntungan, dan banyak lagi faktor. Lagi pula, berdiri di puncak alam semesta terlalu sulit. Meskipun patung Dewa Binatang itu istimewa, itu diringkas dan disembunyikan. Bahtera di dunia Blood River bahkan tidak bisa memahaminya, dan binatang bertanduk emas adalah anak yang disukai dari hukum emas itu sendiri. Itu memiliki bakat alami untuk hukum ruang angkasa juga. Seperti kemampuan alami walet, itu juga teknik ruang angkasa. Dan binatang bertanduk emas memiliki garis keturunan terkuat dengan emas dan hukum antariksa. Dewa binatang itu adalah perpaduan emas dan ruang. Keduanya memiliki koneksi khusus, jika tidak akan mudah bagi binatang bertanduk emas untuk menyerap banyak kristal sungai darah. Bentuk kehidupan lain merasa sulit untuk hanya menyerap 10 kristal, tetapi binatang itu dapat menyerap 100 buah kristal, dan itu masih hanya karena kemauannya tidak dapat mengambil lebih, jika tidak ia dapat menyerap lebih banyak lagi. Dapat dilihat bahwa binatang bertanduk emas dan Dewa Binatang memang memiliki beberapa hubungan. Oleh karena itu, dia samar-samar bisa merasakan hukum fusi dalam patung Dewa Binatang dengan kental. Jika itu bukan untuk binatang bertanduk emas, bentuk kehidupan lain harus mencapai tingkat fusi yang sangat tinggi antara kedua hukum sebelum dapat merasakan sesuatu yang istimewa tentang patung itu. Sementara itu di kota kekacauan utama, di kediaman Truyan. Guru, Luo Feng membungkuk dengan rasa terima kasih. Truyan duduk bersila di atas rumput. Ya, Luo Feng duduk di sebelahnya. Apakah kamu sudah menyelesaikan manual? Benar, Yan tertawa. Luo Feng mengangguk. Bagaimana? Apakah itu cocok untukmu? Mata Truyan dipenuhi dengan antisipasi. Tidak ada yang akan tahu sebelum memulai pelatihan apakah sesuatu akan cocok, namun visinya selalu akurat. Setelah sering melihat Luo Feng menunjukkan tekniknya, ia menemukan bahwa Luo Feng secara alami berbakat di bidang ini. Karenanya dia membeli manual untuknya. Seluruh kekayaan Truyan bahkan tidak cukup untuk membeli 1/10 dari seluruh 7 volume. Membeli nomor 3 masih bisa diterima olehnya. Itu cocok untukku, kata Luo Feng. Itu bagus, haha, jika tidak, aku akan merasakan cubitannya. Ucap Kaisar Truyan tertawa. Namun, saat itu aku telah merencanakan untuk tinggal selama beberapa ratus tahun di kota kekacauan utama, dan menggabungkan hukum jelas jauh lebih sulit. Aku mungkin harus tinggal selama beberapa ribu tahun sekarang, kata Luo Feng. Ketika dia memberitahu keluarganya bahwa dia akan pergi selama lebih dari 1000 tahun, itu masih waktu jagat raya yang sebenarnya, dan aliran waktu antara kedua jagat raya itu berbeda. 1000 tahun di jagat raya yang sebenarnya hanya sedikit lebih dari 300 tahun di jagat raya. Oleh karena itu, beberapa ratus tahun di kota kekacauan utama tampak baik-baik saja. Tapi, dari kelihatannya sekarang, itu jelas tidak cukup. Tidak terburu-buru sama sekali. Dasar-dasarnya adalah yang paling mendasar, kata Truyan. Luo Feng mengangguk, penuh percaya diri di dalam dirinya. Berjalan di jalan puncak sejati Dewa Binatang, dia dipenuhi dengan keyakinan. Ah, benar, ucap Kaisar Truyan berkata, Luo Feng, aku tahu kamu sangat kuat, jauh lebih kuat dari apa yang kamu tunjukkan pada perusahaan virtual jagat maya. Luo Feng tertawa, dia sering meminta bantuan dari gurunya, tentu saja dia menunjukkan kekuatannya. Kamu tidak perlu menyembunyikan kekuatan kamu harus menunjukkannya. Ucap Kaisar Truyan menekankan. Tunjukkan kepadamu bakat luar biasa, hanya dengan begitu mereka akan lebih menyukai kamu. Dan setiap penguasa sektor daerah primal akan mendapatkan lautan sumber daya untuk pemeliharaan.
Semakin kuat kamu, semakin banyak yang akan kamu dapatkan. Jika kamu berkinerja sangat baik, saat kamu menerobos ke penguasa sektor, kamu akan segera diberikan sejumlah besar sumber daya. Jika kamu lemah, kamu akan mendapat lebih sedikit. Yang kuat mendapat lebih banyak. Ah, mata Luo Feng berkilau. Itu benar, dia berada di kota kekacauan utama, tidak perlu lagi bersikap rendah hati. Luo Feng mengabdikan dirinya untuk mempelajari manual pertama ketujuh teknik Dewa Binatang Buas. Tingkat 1 adalah perpaduan sebagian ruang dan emas. Hukum emas, Luo Feng telah menerima pengakuan hukum, dia hampir sepenuhnya memahami hukum emas. Dalam hal itu, dia sudah cukup memadai untuk mencapai ke tingkat 5 dari 7 Dewa Binatang Buas. Dalam hal undang-undang ruang angkasa, persyaratan tingkat 1 adalah 3 gambar pertama dari 9 tablet semesta. Si Luo Duo juga menjalani pemahaman normal, dia tidak benar-benar memahami semua 108 keajaiban yang akan aku lakukan, pikir Luo Feng. Namun, menurut bukunya, jika seseorang sepenuhnya memahami 108 keajaiban ruang dan dasar hukum emas, maka kekuatan tingkat 1 akan lebih besar. Pertama-tama aku akan menyelesaikan 108 keajaiban hukum ruang angkasa, pikir Luo Feng. Jalan untuk memahami keajaiban sangat sulit. Luo Feng memiliki klan Mosa, binatang bertanduk emas dan dia adalah tingkat penguasa sektor, maka pelatihannya jauh lebih cepat. Pelatihan lebih dari 180 tahun yang dia lakukan di dunia perlombaan tanduk emas, yang selama level penguasa sektor, bernilai lebih dari puluhan ribu tahun pelatihan level penguasa domain. Puluhan ribu tahun pelatihan. Dengan bakat Luo Feng, jika dia belum mempelajari keajaiban ruang, dan hanya mempelajari tablet 9 jagat maya dasar seperti yang lain, dia mungkin sudah menyelesaikan gambar keempat. Saat itu, Lian Luo membutuhkan 3000 tahun di level penguasa sektor untuk sepenuhnya memahami 108 keajaiban. Sebelum memahami keajaiban sepenuhnya, aku tidak akan mempelajari gambar 4 atau 5, atau akan ada gangguan. Luo Feng menarik napas dalam-dalam. Memilih jalur ini, itu ditetapkan menjadi sulit, dan dia bahkan memilih jalan yang bahkan lebih sulit daripada sekadar memahami hukum, ini adalah perpaduan hukum. Bala itu, mata Luo Feng berkilau karena antisipasi. Setelah itu, ia memulai masa pelatihannya, duduk bersila setiap hari di balkonnya, sambil sesekali mendongak untuk mengamati revolusi hukum. Binatang bertanduk emas terus mempelajari patung Dewa Binatang Besar, dan juga memahami kehadiran Dewa Binatang dari patung kecil itu. Klan Mosa di sisi lain sedang mempelajari hukum ruang angkasa. 3 sebagai 1, dengan bantuan patung Dewa Binatang, ia dapat mengamati revolusi hukum di jagat raya. Dia kadang-kadang akan pergi ke kediaman pemimpin kota untuk melihat tablet secara pribadi, juga, dia bisa menuju ke beberapa kaisar di bawah kelas mengajar. Dengan cara ini, kecepatan latihannya berkali-kali lebih cepat daripada di alam semesta yang sebenarnya. Waktu berlalu, hidupnya telah berubah menjadi rutinitas mendengarkan gurunya, menghadiri kelas-kelas tingkat abadi kaisar tingkat lain, mempelajari patung Dewa Binatang, dan pelatihan. Luo Feng seperti mesin yang diminyaki dengan baik, terus tumbuh, seperti spons kering yang sangat menyerap kelembaban. Dalam sekejap mata, hampir 90 tahun telah berlalu, tetapi ini adalah waktu alam semesta primal. Adapun waktu alam semesta yang sebenarnya, sudah hampir 300 tahun. Kota kekacauan utama, di dalam kediaman kuno yang megah, di sana berkumpul lebih dari ribuan prajurit yang duduk bersila. Mereka mendengarkan seorang lelaki tua berjubah hijau, dengan janggut panjang mengajar kelas. Jadi begitu, hebat, Luo Feng duduk bersila di tengah-tengah yang lain dan mendengarkan dengan saksama. Dia tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan ekspresi gembira, ketika keraguan dalam pikirannya mulai hilang. Orang tua yang mengajar kelas, adalah salah satu yang sering ia kunjungi dalam kurun waktu hampir 90 tahun ini. Prajurit ini adalah Kaisar Yanlong, dia terkenal di kota kekacauan utama, karena dia pasti tingkat puncak sejati berada di antara bawahan tingkat kaisar. Dalam hal kekuatan saja, dia sangat dekat dengan Kaisar Truyan. Kaisar Truyan sejati, dan Kaisar Yanlong bersama dengan kaisar tingkat puncak lainnya seringkali menarik banyak orang ke kelas mereka. Kaisar Yanlong berasal dari faksi perusahaan virtual jagat maya, dan dia berspesialisasi dalam hukum ruang angkasa dan emas, karena itu, Luo Feng menikmati kelasnya dan sering mengunjungi mereka. Kita akan berakhir di sini hari ini. Pria tua bersisik hijau itu tersenyum dan berkata, janggutnya yang panjang terembus angin ketika dia bangun.
Terima kasih guru. Lebih dari 1000 prajurit di bawah ini, dan lebih dari setengah dari mereka adalah tingkat abadi, bersama dengan para jenius lainnya, bangkit dan membungkuk dengan sangat hormat ketika mereka berteriak dengan rasa terima kasih. Kelas-kelas ini pada akhirnya gratis, mereka pasti berterima kasih untuk mereka. Kaisar Longyan tersenyum dan membawa murid-muridnya pergi, kerumunan di bawah mulai bubar juga. Ah, Tuoka, itu pasti Luo Feng. Meskipun aku pernah mendengar namanya di aula kapak besar, dan tahu bahwa dia jenius, ini adalah pertama kalinya aku melihatnya. Ah, benar, dia harus menjadi penguasa domain wilayah primal. Kamu juga seorang anggota penguasa wilayah domain primer, kamu harus terbiasa dengan dia benar. Ceritakan tentang dia. Di kejauhan, dua pria sedang mengobrol. Di antara keduanya, satu lebih gemuk dengan 3 tanduk lembut di dahinya, dan kulitnya merah saat dia tersenyum pada Luo Feng. Yang lainnya adalah pria dingin kurus dengan baju besi hitam. Dia memang penguasa wilayah-wilayah primal. Ada total 11 orang di wilayah penguasa tingkat primer saat ini. Pria kurus itu berkata dengan dingin. Dia baru saja bangkit dari tingkat semesta, dan dia bahkan belum ikut serta dalam pertempuran kualifikasi apapun. Karenanya, aku tidak dekat dengannya. Ah, sayang sekali. Pria yang lebih gemuk menggelengkan kepalanya. Apa yang ada di sana untuk disayangkan? Pria kurus itu berkata dengan dingin, Tisipu Luo, apakah kamu benar-benar peduli padanya? Dia memang jenius yang langka. Kata pria gemuk itu, dia baru saja menjadi penguasa domain, dia bahkan belum mengambil bagian dalam satu pertempuran kualifikasi. Dan pertempuran penguasa domain berikutnya adalah dalam waktu 18 tahun kemudian. Anggota tingkat alam semesta wilayah primal memiliki standar yang sangat rendah, yang terkuat hanya melewati tingkat 8 jembatan surgawi. Dan di tingkat penguasa domain kami, anggota wilayah primal terendah semua telah melewati tingkat 10. Pria kurus itu berkata dengan dingin, Luo Feng ini diatur, untuk dihilangkan ke daerah awal absolut. Pemula, itu normal untuk dihilangkan sementara, kata pria gemuk itu. Itu akan tergantung pada kekuatannya kalau begitu. Pria kurus itu melirik Luo Feng dan tersenyum dingin. Guru aku mengatakan bahwa dia adalah seorang jenius mutlak, dia pasti akan mengambil slot wilayah primal di masa depan. Namun, aku tidak percaya, para jenius biasanya memulai dengan cepat dan meluncur perlahan, ada begitu banyak kasus. Sepertinya itu benar, pria yang lebih gemuk itu mengangguk. Terlebih lagi, wilayah utama penguasa domain kami memiliki 10 senior. Meskipun di permukaan, hanya satu yang telah melewati level 11, mereka semua sangat licik. Bahkan jika mereka memiliki kemampuan untuk melewati tingkat 11, mereka semua akan menyembunyikannya dengan baik. Dengan cara ini, mereka dapat mengejutkan lawan-lawan mereka selama pertempuran kualifikasi. Pria kurus itu berkata dengan lembut, aku berani menjamin, bahwa setidaknya ada 3 dari senior yang dapat melewati level 11. Adapun sisanya, mereka semua telah melewati tingkat 10 yang lalu, tapi, mereka semua memiliki teknik rahasia mereka sendiri. Pria yang lebih gemuk itu mengangguk. Pertempuran kualifikasi akan dimulai 18 tahun dari sekarang, akan memiliki 10 senior dan Luo Feng, seorang pemula. Awasi saja, dia akan kalah sangat buruk. Pria kurus itu berkata dengan percaya diri. Hahaha, ucap pria yang lebih gemuk itu tertawa. Luo Feng, yang berjalan keluar dengan kerumunan mendengar semuanya dengan jelas Tuoka ini tidak berusaha menyembunyikannya. Sekelompok brengsek ini, mereka tidak tahu bahwa aku bahkan tidak menganggap mereka sebagai lawan, pikir Luo Feng. Tuoka adalah salah satu dari 10 senior anggota penguasa wilayah domain primal, dia cukup kuat. Sebenarnya selama bertahun-tahun, Luo Feng telah menemukan bahwa 10 senior dari wilayah primal memiliki beberapa konflik dengannya karena pemberontakannya yang cepat. Itu membuat banyak orang di dalam perusahaan virtual jagat maya, menganggapnya sebagai seorang jenius langka dari 10.000 era terakhir, dan bahwa ia akan mengambil tempat di sektor penguasa wilayah primal. Di antara 4 wilayah rahasia, wilayah primal adalah yang paling dihormati dan berharga. Tingkat alam semesta, tingkat penguasa domain, penguasa sektor. Sudah jelas bahwa persaingan paling ketat di tingkat penguasa sektor, yang melibatkan sejumlah besar distribusi sumber daya. Sebagai eselon atas semua memuji Luo Feng, itu secara alami membuat jenius wilayah primitif yang sama semuanya tidak bahagia. Semua dari mereka akhirnya berlomba-lomba untuk tempat penguasa sektor yang sama.
Melihat ke bawah pada aku, pikir Luo Feng sambil menggelengkan kepalanya, mengejek ke dalam, selama pertempuran kualifikasi dalam 18 tahun, aku akan memberi mereka sesuatu untuk dilihat. Luo Feng, suara Babata bergema di benaknya, meskipun di permukaan kamu adalah penguasa domain, sebenarnya kamu sudah tingkat penguasa sektor. Efisiensi pelatihan kamu untuk 1 hari setara dengan 1 tahun mereka, dan sekarang, dengan 3 klon, dan patung Dewa Binatang, kamu sudah lebih kuat dari mereka. Kamu hanya akan menggertak mereka. Memang, selama hampir 90 tahun di kota kekacauan utama, Luo Feng telah sepenuhnya memahami 102 dari 108 keajaiban. Dalam hal efisiensi, 20 kali lipat dari Lian Luo. Yang utama adalah bahwa ia memiliki 3 klon, semuanya sangat berbakat, dan patung Dewa Binatang Surgawi, tentu saja efisiensinya jauh lebih tinggi. Aku harap aku bisa menyelesaikan 108 keajaiban sebelum pertempuran kualifikasi. Pikir Luo Feng. Saat dia melakukan itu, maka pemahaman hukum ruang angkasanya akan cukup untuk melewati tingkat ke-12 jembatan surgawi. Ini adalah apa yang dikatakan Lian Luo saat itu, dan Luo Feng telah menyadari dirinya juga, bahwa bahkan tanpa mengandalkan amplitudo energi rohnya yang mengejutkan, dia masih bisa melewati level ke-11. Ayo pergi ke kediaman pemimpin kota, Luo Feng berbalik dan menuju ke sana. Kenapa kita menuju ke sana? Tanya Babata, untuk mempelajari tablet 9 alam semesta. Luo Feng tersenyum. Tapi kamu sudah menggunakan semua kesempatanmu, kata Babata. Setelah berada di kota kekacauan utama selama hampir 90 tahun, Luo Feng belum pernah mencoba jembatan surgawi. Oleh karena itu, ia hanya memiliki 2 peluang dalam mempelajari tablet, dan 30 tahun yang lalu, ia sudah menggunakannya. Sederhana, aku akan mencoba jembatan surgawi, Luo Feng tersenyum. Berjalan kaki dari sini ke kediaman pemimpin kota, harusnya cukup bagiku untuk melewati tingkat K-12. Segera, ia mengirim seutas kesadaran ke jaringan alam semesta virtual. Berdiri di pintu masuk jembatan surgawi. Tepat di tengah pulau yang indah itu berdiri penjaga Bevin yang telah berada di sini selama bertahun-tahun. Dia berdiri di sana dengan sabar, tiba-tiba sebuah bayangan muncul entah dari mana di tengah, itu adalah pemuda berambut hitam. Ah, Luo Feng, penjaga Bevin mengungkapkan senyum, mengenakan jubah panjang merah berapi-api, dia tersenyum dan berjalan. Penjaga Bevin, kamu sudah mengganti jubahmu, ucap Luo Feng sambil tersenyum. Haha, aku tidak bisa selalu memakai hal yang sama, dia tersenyum dan menjawab. Aku belum melihat kamu dalam waktu yang lama, sejak kamu melewati level ke-7, kamu belum pernah mencobanya sekalipun. Dalam sekejap mata, beberapa ratus tahun telah berlalu. Aku tahu kamu, saat kamu mencoba jembatan, itu selalu mengejutkan. Bagaimana kamu siap untuk mengejutkan kami saat ini? Melewati langsung ke tingkat 9, atau penghalang tingkat 10. Sebagian besar anggota domain Tuan Wilayah Primal semua hanya melewati tingkat 10. Luo Feng hanya berlatih selama beberapa ratus tahun. Penjaga Bevin mengejeknya juga, dia tidak berpikir Luo Feng benar-benar luar biasa. Luo Feng tersenyum, aku akan mengejutkanmu. Ah, Watchman Bevin terkejut, aku akan menunggu. Luo Feng tersenyum dan menjadi seberkas cahaya yang terbang menuju jembatan 9 semesta. Dan, adegan ini pun mengakhiri pertemuan kita saat ini. Terima kasih kepada semua yang telah menyimak. Sampai dengan akhir video kali ini, dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua yang sudah subscribe Akur Channel, semoga semuanya dimudahkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya, juga disehatkan selalu setiap saat, dan terhindar dari segala penyakit. Amin. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya guys, terima kasih.